Untuk Pak Made ya, untuk bisa trading for living idealnya modalnya berapa? Oke, modal trading for living ya. Sekarang saya tanya dulu ya, trading for living kebutuhan kita itu berapa? Satu hari berapa? Satu bulan berapa? Jadi disebut dengan trading for living itu ketika yang kita hasilkan bisa mengcover kebutuhan kita ya. Jadi kebutuhan perorangan tentu beda ya. Saya mungkin satu bulan 3 juta misalnya. Mungkin Pak Made kebutuhannya 10 juta, kan tidak sama. Maka karena itu hitung dulu kebutuhannya berapa ya. Bisa mengcover apa enggaknya, baru kita lihat. Misalnya saya satu bulan hanya 3 juta, Pak Made 10 juta atau $1.000. Ini satu bulan. Itu artinya di dalam satu hari 1000 ini dibagi dengan 20 hari kerja ya, berarti satu hari minimal harus dapat $50, sehari minimal harus dapat $50. Kemudian nah sekarang modalnya Pak Made misalnya hari-hari itu bisa profit dengan keuntungan 1% misalnya ya, misal ini contoh ya, nanti menyesuaikan kemampuan masing-masing ya. Kalau 1% tidak mampu, berarti artinya kita tidak bisa dengan angka itu. Makanya nanti sesuaikan dengan kemampuan kita, sesuaikan dengan skill kita. Ini saya gampang ambil contohnya. Contoh satu hari 1% per hari. Satu hari 1%. Artinya, kalau satu hari 1% berarti 20 hari kerja, satu bulan, itu artinya 20%. Maka menghitungnya, modal kita $100 100% dibagi 20% dikali satu bulan 1000 ya tadi ya, satu bulan $1.000 atau 10 juta. Maka nanti tinggal kita sesuaikan ya, tinggal kita sesuaikan. Kalau ini kebutuhan satu bulannya adalah 10 juta, 100 saya bagi dengan 20 ya, 5 dikalikan 1000 berarti setidaknya harus menyediakan $5.000, minimal $5.000, atau lebih banyak juga lebih baik ya, dengan ketahanan yang lebih tinggi, dengan target yang lebih rendah, yang lebih kecil, tentu akan punya potensi yang besar ya. Nah, bagaimana ketika saya tidak punya modal sekian ya, saya hanya punya modal 500 ya, apakah bisa trading for living ya? Saya pastikan kalau kebutuhan kita juga besar, maka ini tidak bisa. Kebutuhan kita berapa? Kalau kita $500 ini, yang kita ideal satu bulan misalnya 20%. 20% dari $500 ini adalah 100. Nah, satu bulan dengan 1 juta misalnya, ini kira-kira bisa tidak mengcover kebutuhan kita? Bisa tidak mencukupi semua kebutuhan kita ya? Kalau ini tidak bisa, artinya modal ini berarti tidak cukup untuk kita gunakan untuk trading for living. Jangan berharap dengan modal 500 itu dapatnya satu bulan 500 ya. Itu akan sangat kecil sekali kemungkinannya. Kalaupun kita bisa hanya 1-2 kali ya. Berikutnya kalau kita mau konsisten akan sangat sulit sekali. Ya, kira-kira seperti itu nggih. Jadi nanti silahkan disesuaikan. Saya tidak menyebutkan harus angka sekian ya. Tentu harus bergantung pada kebutuhan kita ya. Saya sendiri dulu mengawali, setelah jatuh saya hanya menggunakan angka $1.000 memang. Tapi bukan saya jadikan trading for living ya. Saya masih punya usaha lain. Saya masih punya usaha yang usaha saya itu minimal masih bisa mengcover kebutuhan saya, sehingga ini saya gunakan untuk mengumpulkan pundi-pundi yang lain ya, sampai kita mendapatkan keuntungan yang lebih, dapat modal yang lebih, baru setelah itu pelan-pelan mulai kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, modalnya kita sesuaikan dengan yang menjadi kebutuhan kita. Begitu sudah terpenuhi, sudah memenuhi syarat, baru ini kita bisa naikkan ya, misalkan jadi 4.000 atau jadi 5.000 sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kira-kira seperti itu, nanti silakan disesuaikan ya. Jadi saya tidak
menyampaikan modal 1000 bukan berarti tidak bisa. Bisa. Modal 500 bukan berarti tidak bisa. Bisa, tapi dikumpulkan dulu ya, bukan untuk for living dulu ya. Sementara untuk mengumpulkan modal dulu. Sampai benar-benar sudah terkumpul dan terpenuhi syarat minimal yang harus kita butuhkan ya. Kira-kira seperti itu Pak Made, mudah-mudahan bisa membantu. Kalaupun nanti ada pertanyaan lebih lanjut silakan disampaikan ya. Baik, mungkin ada pertanyaan lain. Saya Pak. Oke, silakan. Yohanes Pak. Ya silakan Pak Yohanes, gimana kabarnya? Baik Pak. Tadi yang saya mau tanya itu yang di chat itu loh Pak, yang di Cahalim. Maksud saya, Pak Wi kan menjelaskan range harian itu kan masih ada. Itu pada saat ada news begini bisa lebih dari range hariannya itu enggak? Oke, jadi kalau satu hari kemarin misalnya itu sudah terpenuhi, kan satu hari sudah lewat. Yang satu hari kemarin kan cuma ini. Artinya kalau satu hari yang kemarin semua ini sudah dilewati, maka tidak berlaku lagi yang ini. Gunakan yang sebelah kirinya. Nah, gunakan sebelah kiri sebelah ini. Sehingga kalaupun nanti bergerak naik, ada kemungkinan masih bisa aja bergerak ke atas ini, mendekati ini. Tetapi juga dilihat sebelah kiri apakah ada nanti benturan, harus kita lihat lagi ya. Belum tentu nanti juga range-nya sama seperti itu. Bisa jadi nanti hanya berhenti sampai di levelnya di sini ya, atau mungkin di levelnya di atasnya di sini. Bisa jadi seperti itu. Tetapi secara peluang ada. Secara peluang bergerak naik masih bisa, karena sekarang masih jam-jamnya Eropa masih ada dan Amerika, dan dua pasar besar masih ada di situ, sehingga peluang untuk sampai ke sana itu masih terbuka sangat lebar ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari range-nya yang kemarin sudah dilewati, maka gunakan sebelumnya. Yang lebih panjang bisa ini, atau yang sebelah kirinya sama, berarti kita bisa gunakan ini dulu ya. Nah, seperti ini. Kira-kira nanti di 17.53 itu kira-kira, tapi di sebelah kirinya lagi kan ada level. Nah, diuji dulu di sini. Nah, di sini kalau dilewati berarti masih, kalau nanti ditutup dengan posisi di atas level ini, berada di 17.42 di atasnya, maka kemungkinan naik masih ada, masih terbuka sangat lebar. Begitu Pak Yohanes. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, ya sama-sama. Selalu Pak. Oke, makasih. Ini dari Bu Kristina Manurung. Kalau news kita terlalu paham. Saat news kita terlalu paham news fundamental, namun kalau kita tetap berpatokan pada teknikal, apakah tetap aman? Aman sekali Bu ya. Jadi kalau kita berpedoman pada teknikal justru malah aman. Kalau teknikal itu memberikan petunjuk awal. Bahkan tadi sudah saya jelaskan dari awal, sebelum ini bergerak ke atas, sudah saya jelaskan di awal, ada indikasi, ada petunjuk awal market ini bergerak naik ya. Dari sisi historinya dia mencoba turun gagal,